Sebelum lanjut, alangkah baiknya subscribe dulu channel Sukambi ya guys. Halo semua, selamat pagi. Seperti biasa, saya setiap pagi ngejemur burung sambil kita merhatiin burung yang berada di dalam kombyokan, teman-teman. Ada yang mau saya sampaikan, teman-teman. Jadi sekarang yang berada di kombyokan sini sudah berkurang banyak, teman-teman. Jadi sudah banyak yang pada jodoh dan sudah saya pindah ke kandang tangkar. Kemarin ada teman yang bertanya, Om, burung saya tadinya sehat-sehat aja, tahu-tahu pagi ada yang mati di ombyokan. Nah, di sini saya juga mau cerita, teman-teman. Jadi saya pun mengalami hal yang sama dalam bulan ini. Jadi di ombyokan ini sudah mati 2. Dan untuk yang pertama kali mati atau bangkainya itu pernah saya operasi, saya belek. Kali aja makan sesuatu, misalnya kawat, beling, atau karet yang lainnya. Itu maksud saya. Namun di dalam saya nggak nemuin apa-apa. Nah, lalu yang kedua kali saya lihat bangkainya itu kurus banget, kayak nyilet begitu, teman-teman. Dan itu juga mati. Dan ada lagi yang seperti cekukrak, lalu saya pindah dan sekarang saya taruh di kurungan kecil ini. Ini saya pisah dulu, tapi ini sudah mulai sehat, teman-teman. Kalau cara penangannya itu nggak lambat, mungkin nggak sampai meninggal. Sebenarnya itu nggak mungkin ya kalau mati dadakan tanpa sebab. Itu pasti ada sebab, dan kalau kita itu pasti sebelumnya ada tanda-tanda yang kita itu harusnya mengetahui. Itu, teman-teman. Itu saya juga agak ini sama yang burung satu itu. Kayak birahi tapi begitu mengkorok kayak kurang, itu loh, yang itu loh. Ini kayak juga kayak mencurigakan ini, teman-teman. Ini mesti kita pantau dalam seharian ini. Kalau nanti keadaannya seperti itu terus, mending kita tangkap dulu, kita pisahin. Dan oh ya, teman-teman, kalau misalnya emang sebabnya apa ya, Om, misalnya. Nah, bisa jadi karena ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim kayak sekarang nih, teman-teman. Jadi di sini itu kalau cuacanya nggak siang nggak malam, apalagi kalau malam itu dingin sekali, teman-teman. Bener-bener dingin. Musim kemarau kalau malam dingin banget itu. Jadi mungkin burung juga kaget atau gimana fisiknya. Itu ada yang nggak kuat, kemungkinan besar, teman-teman. Tapi ya belum bisa dipastikan deh, karena banyak penyebab-penyebab yang bisa membuat burung itu kesehatannya jelek, bahkan sampai mati gitu juga. Kadang itu juga dari pakan, teman-teman. Contohnya tahun-tahun yang kemarin banyak yang ditemukan itu kasusnya pakan, segi pakan. Jadi biasanya kan pakai pur ayam itu. Namun tahun-tahun kemarin itu banyak yang menemukan purnya jelek. Nggak tahu itu KW atau gimana. Yang pasti kebanyakan kasus seperti itu. Walaupun belum ada yang ini ya, teman-teman. Ini baru perkiraan dan prediksi manual secara orang awam, orang peternak-peternak receh kayak kita ini gitu, kayak kami ini. Tapi ya nyatanya setelah kita hati-hati mencari pakan, maksudnya kalau yang kiranya itu baunya nggak seperti biasanya, itu nggak usah dibeli, mending cari yang lain gitu. Buktinya juga mulai aman-aman saja gitu. Karena dulu juga ada yang kasus, teman-teman, satu kandang ombyokan begini hampir isinya 16 ekor mati semua. Itu karena mungkin ya diperkirakan salah pakan. Ya orangnya sih ngasih makannya sama. Maksudnya tadinya sentral ayam ya tetap pakai sentral ayam gitu, teman-teman. Namun setelah diteliti mungkin jenis pakannya lain, walaupun mereknya sama. Nggak tahu itu dapat yang palsu atau KW atau gimana. Yang pasti tahun kemarin menemukan itu. Dan sampai sekarang pun masih kita sering menemukan sentral yang
yang kami sendiri sebagai peternak burung itu nggak senang gitu teman-teman. Makanya kita bedainnya dari warna, terus dari baunya, aromanya itu tolong dihafalin. Kalau biasanya pakai pur apa, jadi pakai yang seperti itu, aromanya, warnanya gitu teman-teman. Karena kalau sampai pakainya yang jelek itu kalau kena burungnya semua gitu teman-teman. Jadi mesti banyak penelitian gitu, walaupun penelitian cuman pakai manual seperti orang kampung kayak saya ini, tapi itu juga ada manfaatnya teman-teman. Dan perlu diwaspadai juga kalau di kandang ombyokan begini, misalnya tarung. Nah, tarung itu rata-rata kalau ada yang kreasi teman-teman, misalnya ada yang kreasinya udah uleng, lalu yang lainnya itu pasti banyak yang dibantai atau tarung lah gitu. Makanya kalau ada yang kreasi udah uleng, buru-buru ditangkap dan dipindah ke dalam kandang tangkar yang kreasi ya teman-teman gitu. Lalu ada lagi faktor juga di bawahnya itu loh teman, kotor. Misalnya kotor sudah sangat bau atau udaranya itu udah sangat baunya pekat dan nggak sehat, kemungkinan udaranya itu juga bisa menimbulkan burung mudah sakit dan mati. Lalu ada juga misalnya potongan setrimin yang jatuh di dasaran bawah, itu juga suka dimakan karena banyak yang menemukan kasus seperti itu setelah bangkainya dibelek. Kalau menghadapi burung mati mendadak misalnya, itu setelah dibelek ada kawat setrimin di dalam usus dalamnya. Nah, diperkirakan kematiannya karena memakan kawat setrimin itu. Ada juga yang memakan karet teman-teman. Jadi di dalam itu suka ada karet gelang atau jenis pentil itu juga pernah yang menemukan bangkai seperti itu. Jadi memang ini teman-teman, kalau misalnya kita niat memelihara burung yang serius, itu setiap menghadapi burung yang mati itu mesti kita cari tahu karena apa gitu teman-teman. Kalau memang matinya karena kita melihara sudah terlalu lama dan kita anggap usia burung itu sudah tua, ya sudah layak, nggak perlu lagi dicari tahu kenapanya gitu teman-teman. Maksudnya kayak yang ini, yang obyokan ini kan masih muda-muda, ini belum ada 8 bulan. Kalau sampai mati mendadak itu ya nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya kalau kita cari tahu penyebabnya. Kalau memang penyebabnya itu karena kesalahan kita, misalnya ya makan kawat atau tarung atau pakannya, nah berarti kan kita bisa memperbaikinya, jangan sampai terulang lagi seperti itu. Yang dikhawatirkan kalau sampai semua mati itu teman. Nah itu Om, jawaban saya seperti itu tentang burung mati mendadak atau mati tiba-tiba. Itu kalau untuk saat ini bisa kemungkinan besar perubahan cuaca yang sangat ekstrim teman-teman. Tapi kemarin juga sudah saya balas di komen, saya minta bangkainya suruh belek, barangkali menemukan sesuatu di dalam tubuh bangkai burung itu. Jadi kalau tahu penyebabnya, kedepannya kita bisa lebih hati-hati gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, salam lestari, salam paseduluran. Ini cerita tumpunya buat gawe ternak manuk pancen pegawean. Kabeh wong pada sumringah ati bunga, ternak manuk nyenengke urip ngrasakake ternak manuk.